Masih kelihatan orang asing, sebenarnya di sini udah yang 30 tahun. Pengalaman itu nggak bisa yang belajar dengan buku atau nggak bisa belajar dengan TV atau yang orang tuanya. Jadi Garmen, terus hotel, terus sekarang perlu logistik itu banyak sekali. Jadi saya buat itu, orang rajin harus cari solusi kan. Terus orang malas cari alasan. Kira-kira pencapaian apa nih Pak yang sudah dalam dunia usaha yang kira-kira saya sudah mencapai ini nih, sukses nih, gitu. Apa nih Pak? Kalau kira saya, ya memang itu yang pabrik garmen seperti yang hotel sama logistik itu masih sangat itu yang di Indonesia sangat bagus itu yang prospek ya, berprospek. Ya, tapi kira saya itu yang kalau logistik itu kalau di depan 20 tahun itu sangat perlu di Indonesia. Terus kalau di Korea itu logistik itu yang sistem itu sangat itu yang udah di atas. Jadi kalau yang sistem seperti itu yang kombinasi dengan Indonesia, kalau itu mungkin sangat itu yang positif, sangat bagus. Baik ya. Jadi kalau dilihat tadi, menurut Pak Joni ini peluang di dalam logistik itu sangat masih perlu dikembangkan lagi di Indonesia. Betul, karena ya. Di Korea itu menurut Pak Joni itu sudah lebih tinggi lah, itu jadi lebih teknologinya mungkin lebih bagus atau sistemnya? Sistemnya. Kira-kira sistem yang gimana tuh Pak? Kalau yang sistem, Kenapa tadi Bapak bisa sampaikan kalau di Indonesia tuh kurang deh gitu? Ya itu memang sistem sama yang mesin seperti itu. Tapi kalau yang di sistem Korea itu kalau misalkan gudang yang barang masuk. Iya. Kalau yang barang masuk itu yang automatic system seperti robot, seperti itu conveyor. Jadi barang masuk itu dia sendiri cari tempat di mana. Oh gitu. Ya, jadi orang-orang itu nggak usah itu antaran terus masuk di yang rak di mana. Tapi kalau barang masuk itu yang sistem, pakai sistem robot, seperti robot itu masuk yang posisinya di mana. Oh, jadi seperti barcode sistem. Iya. Jadi kalau logistiknya itu sudah teknologinya sudah tinggi, sudah pakai sistem robotik gitu ya Pak ya? Robotnya, terus yang conveyor sistemnya, terus yang otomatis itu rail seperti itu. Sementara kalau di Indonesia sepertinya masih manual atau bagaimana? Kalau saya masih belum pernah lihat itu yang di Indonesia gudang seperti yang high teknologi sistem seperti Korea itu saya nggak pernah lihat. Kalau di Korea menurut Bapak keunggulannya apa nih dibanding di Indonesia? Kalau tadi kan branding ya, global branding sudah masuk ke Indonesia. Terus kalau di Korea apa nih keunggulannya menurut Pak Joni? Kalau yang di Korea itu yang populasinya nggak begitu banyak. Oh, populasinya nggak begitu banyak. Jadi di Indonesia 270 juta penduduk. Tapi di Korea ya 50 jutaan. Jadi populasinya memang Indonesia lebih tinggi. Jadi
kalau di Korea manufacture itu Aha. nggak begitu ada yang orang mau kerja. Oh gitu ya Pak ya. Oh, jadi kalau di Indonesia banyak yang mau kerja, tapi kalau di Korea justru tidak banyak yang mau kerja. Ya, ya masih kurang. Ya, masih kurang. Ya, ya. Jadi kalau yang seperti itu di Indonesia lebih bagus. Ya, Oh ya, ya, gitu. ya, lebih bagus. Ya. Lebih bagus, Ya, ya. baik. Jadi kira-kira nih yang bisa dikolaborasiin apa nih Pak? Karena kan kalau Pak Joni kan sekarang kita tahu ya, kita masukin era VUCA itu ya, yang serba nggak jelas. Ini kedepannya seperti apa gitu. Nah kemudian dunia industri juga tidak tahu nanti kedepannya. Kira-kira dari industri yang Korea ini dengan Indonesia yang bisa di kolaborasi, di combine itu dalam hal apa dan bagaimana? Kalau yang manufacture juga itu bukannya cuman orang kerja, tapi yang perlu teknologi itu yang mesin atau yang sistem semacam itu. Kalau yang di Korea itu sangat bagus sistem atau teknologi itu. Jadi tapi Indonesia itu industri itu luas. Jadi kalau collaboration dengan Korea yang sistem atau teknologi bawa di Indonesia, jadi yang manufacture yang dengan yang orang-orang kerja itu mungkin kolaborasi yang bagus ya. Baik, jadi sistemnya yang dari Korea ini dibawa ke Indonesia, juga, jadi ini ya lebih apa namanya? Ya. Collaboration. Nah, Pak, tadi sebenarnya nih, karena Bapak kan meniti usaha di sini, memang enak ya Pak tinggal di Indonesia atau gimana nih? Saya ya memang enak sama yang suka yang tinggal di Indonesia. Jadi kan saya sebenarnya saya udah WNI. Udah WNI. Oh, sudah WNI. Ya, jadi tahun 2019 saya udah pilih udah jadi WNI. Sudah jadi WNI. Karena saya suka yang di Indonesia ya, terus teman juga banyak. Temannya banyak. Ya. Apa sih Pak yang membuat Pak Joni itu cinta banget sama Indonesia? Maksudnya suka di Indonesia? Apa karena apanya nih? Apa faktor lapangan pekerjaan, peluang-peluangnya, atau apanya nih yang buat Pak Joni suka nih? Ya, kalau saya itu di Indonesia, kalau yang kita ketemu yang orang. Ketemu orang-orang, tapi kan beda Pak. Orang-orang itu memang sungguh, terus kalau yang ketemu pertama kali juga itu kita salam, terus yang senyum, smile, ya, keramah tamahannya ya, Pak ya. Jadi friendly. Friendly, ya, jadi, baik. Saya suka seperti itu, terus karena saya udah yang 30 tahun yang tinggal di Indonesia, kulit saya juga udah ganti dengan yang suasana Indonesia. Di Indonesia. Ya, kalau saya kembalikan ke Korea itu musim dingin, itu udah mulai pucat. ini ya pucat, Ya, baik. jadi yang musim juga suka, saya orang-orangnya juga suka gitu. Ya. Jadi, baik, Pak. Sebelumnya ini saya dapat informasi nih, Bapak nih sekarang periode kedua dinobatkan terpilih menjadi Ketua Forum Komunitas Korsel di Indonesia. ya. Sebelumnya selamat, luar Terima biasa, kasih. itu achievement yang luar biasa. Ini sebenarnya aktivitasnya tentang gimana sih Pak ini Pak? Kalau di Indonesia itu yang ada orang Korea itu hampir 30.000 orang. Jadi itu 30.000 orang di Indonesia. Jadi di seluruh di Indonesia. Di seluruh Indonesia. Terus kalau yang orang asing tinggal memang orang asing kan? Kalau yang orang Korea tinggal di Indonesia orang asing. Iya.
mereka kita itu yang perlu butuh yang asosiasi. Ya, jadi antara Korea sama Indonesia itu yang apa yang perlu bantu, apa yang perlu siap, apa yang perlu yang saling komunikasi saling bantu. seperti itu. Jadi asosiasinya seperti itu perlu. Ya, jadi sebenarnya itu udah lama. Oh, sudah lama. Udah yang 50 tahun. 50 tahun? Ya. Wow, sudah lama ya Pak ya? Udah lama itu. Jadi itu Dan- memang dan ada Bap- yang ketua. Ada ketuanya dan Bapak dipercaya loh ini yang kedua kalinya loh. Ya, Kan berarti ya. semua percaya sama Pak Joni ini. Ya, jadi saya yang sebenarnya itu udah 3 tahun jadi ketua itu yang asosiasi Korea. Terus baru yang kemarin ada pemilu lagi. Pemilu lagi, Jadi Bapak yang- terpilih ya, lagi. ya, betul. Baik. Nah, Pak, terima kasih banyak nih. Kita sudah ngobrol banyak sekali nih. Dan tadi satu terakhir ya Pak, closing statementnya. Karena menurut survei, tadi kan Bapak juga sampaikan kalau di Indonesia itu kan memang industrialnya banyak, orangnya juga banyak. Nah, tapi menurut survei ini banyak kaum milenial. Nah, banyak kaum milenial, anak-anak muda ya, itu paling banyak di Indonesia. Nah, pesan-pesan Bapak nih apa nih untuk para milenial untuk dalam dunia usaha? Kira-kira closing statement-nya Pak. Ya, jadi kalau Indonesia itu yang MZ. Yang orang muda itu memang banyak sekali ya. Iya, iya. Jadi kalau yang orang muda ya perlu challenge juga ya, challenge. Perlu challenge, di-challenge Ya, gitu ya challenge Pak. juga ya. Ya. Baik. Ya. Ya, terima kasih kawan akurat. Saya terima kasih Pak Joni untuk waktunya. Terima kasih sudah berkenan untuk membagi tadi bagaimana merintis dunia usaha dari awal, kemudian sampai beliau sukses seperti sekarang ini. Dan tadi juga tadi disampaikan oleh Pak Joni buat para kaum milenial, kalau usaha tadi ada satu kata yang menarik. Orang rajin cari solusi, orang malas cari alasan. Nah, itulah pesan dari beliau. Terima kasih. Terima kasih ya, terima Sampai kasih ketemu ya, lagi. terima kasih.